Ya, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami di studio ngopi bareng. Biasa tempat kita curhat, ambil membicarakan segala sesuatunya. Hari ini saya kebetulan ada tamu Om Billy dari Surabaya. Waktu beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu kita sempat naikkan tentang tabung apa namanya Om? Hidroksida. Nah, kebetulan juga waktu itu kita sudah kupas beberapa hal tentang hidroksida, tentang kegunaannya, fungsinya dan lain sebagainya. Nah, kali ini kebetulan beliau lagi ada acara sesuatu. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Nah, beliau juga sudah mampir ke sini. Mumpung lagi mampir, kita lanjutkan sambungan dari pembicaraan kita waktu lalu, Om. Nah, Ini acara apa sebenarnya sampai ke Jakarta nih? Saya ke Jakarta itu kan diundang sama DPP Brownies untuk acara gura motor ojol. Oh ya. Jadi guranya gratis. Oh. Tidak berbayar. Di mana tuh? Acaranya di Gor Ciracas. Di Gor Ciracas. Ciracas. Ini saya nggak hafal juga nih, Ciracas yang deket-deket apa? Yang mau ke mana nih? Cilangkap ya? Ya, Cilangkap. Kapan acaranya? Tanggal berapa? Hari Rabu. Hari Rabu Rabu berarti... dan Kamis. Oh, 2 hari. 2 hari. Rabu itu sekarang tanggal 9, berarti tanggal 78 ya? Kalau nggak salah tanggal ya sebegitu. Tanggal 78. Nah, ada berapa unit kendaraan? Kendaraan apa? Mobil, truk, tronton atau motor? Oh, motor. Motor. Berapa motor tuh? Sehari pertama itu 70 motor. Jadi pertama 70 motor. Berbagai merek. Ya. Kebanyakan sih Matic ya. Ojol itu ya? Ojol. Oke. Berapa lama waktunya? Kami mulai start itu dari jam 11 sampai jam setengah 4. Itu nyelesain kira-kira 70 motor. Terus hari kedua? Hari kedua itu ada bludak tuh. Ada lumayan banyak lah. Ada berapa itu? Sekitar 130-an. Mobilnya ada dikit. Mobilnya juga ada? Ada. Nah, sekarang yang saya tanyakan, gurah itu fungsinya apa sebenarnya? Kalau gurah itu kan fungsinya untuk membersihkan karbon yang di ruang bakar. Berapa lama waktunya? Kalau untuk motor itu seharusnya itu kan sekitar 5 menit, udah lumayan lah ya. Tapi karena berhubung ini ada banyak untuk apa? Untuk uji emisi. Kita sikat 15 menit. Oh. Jadi teman-teman, salah satu kegunaan dari gurah ini untuk unit kendaraan apapun ya, apapun, itu salah satu fungsinya buat untuk uji emisi dia bisa lewat. Ada di bawah berapa itunya? Nah, kalau di bawah berapa itu kan tergantung kendaraannya. Kita kan nggak ada alat untuk uji emisinya waktu itu. Kami minta kepada panitia untuk ada alat uji emisi karena itu mendadak ya. Jadwalnya itu acaranya kan mendadak. Kami ditelepon Senin malam, Selasa pagi udah berangkat. Jadi mendadak. Saya mau ngupas tentang uji emisi. Kenapa Om Billy berani kalau ini itu bisa buat lolos dari uji emisi? Alasannya apa? Gini Om, alasannya itu dari pengalaman ya. Dari pengalaman kita pernah 2011 ada teman yang pasang alat begini nih, tapi lebih kecil. Itu di motor
saya nggak sebutin namanya ya, motor bebek gitu aja ya. Motor bebek, karburator 4 tak itu ikut lomba uji emisi yang ngadain Pertamina, Dishub sama kalau nggak salah Pemkot. Daerah Surabaya. Oh, Surabaya. Jadi posisinya itu di 2011. 2011 Pertamina kan meluncurkan produk Pertamax gitu. Ya. Nah, itu pertama. Ya, diikutkan itu seorang jurnalis yang ikut. Jadi ke rumah itu dia minta pembuktian sih alat ini kayak apa gitu loh. Akhirnya kami pasang, sore kami pasang, siang dia ikut lomba. Ya puji Tuhan ya, alhamdulillah ya dia dapat gitu. Oke, dapat juara. Dapat menang lah gitu. Menang. Oke. Ya itu yang menjadi pengalaman. Nah, berarti berawal dari situ. Dari situ. Memang sebelum kami ikut lomba, memang waktu kita pakai alat ini itu memang kita pernah membongkar mesin. Saya kira itu masih ada karbon gitu. Kita kan awal-awal kan nggak tahu itu tahun 2008. 2009 kami baru tahu kalau bisa membersihkan gitu. Pertanyaan saya, apa bedanya dengan tabung-tabung yang waktu itu dibawa dan saya juga masang ini? Nah, bedanya apa? Bedanya tabung sama alat gurah. Kalau alat gurah dia cukup dengan waktu yang sebentar, singkat ya. Kalau yang tabung ini dia untuk pembersihan itu kira-kira perlu waktu 4 hari. 4 hari. Jadi secara fungsi sebenarnya ada kesamaan. Hanya waktunya yang berbeda. Dan dia kan ada pakai cairan yang memang ada di dalam tabung itu. Ya. Oke. Nah, kalau gurah ini masangnya di mana? Sama. Jadi teman-teman nih, ini alat gurahnya ini. Ini bikinan sendiri ya Om ya? Bikin sendiri Om. Nah, ini desain sendiri dari bahan stainless. Ada cairan, nggak tahu yang dimasukin cairan apa dah. Nah itu rahasia kami itu. Oh, itu rahasia ya. Jadi cairannya ini ada 2 macam ya. 2 macam. Ini kan 2 bagian nih. Jadi 2 macam. Kalau untuk motor, salah satunya ini kalau nggak salah dimasukin ke tabung karburator atau apa itu? Kalau untuk versi yang karburator itu ada 2 macam juga. Itu bisa ke manifold, intake manifoldnya, atau ke filter boxnya. Kalau untuk motor injeksi kan jarang ada yang intake manifoldnya dan ada saluran khususnya, jarang. Ada tapi beberapa motor. Nah, ini salah satu alat buat gurah buat teman-teman laki-laki yang mau pakai alat ini. Nanti boleh hubungin di komentar-komentar di podcast kita. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi, silakan juga nanti ditanyakan yang lebih jauh kalau mau secara detail pengen tahu nih gurahnya apa sih. Nah gitu. Nah setelah itu jalan ke yang tabung-tabung pentolop itu. Ini yang ini? Yang ini? Ya, tabung yang itu. hidroksid. Ya. Yang kemarin kita pasang di mobilnya Om Paulus. Ya, saya sekarang mau tanya ini. Reviewnya bagaimana nih Om? Nah, kemarin sempat waktu bulan lalu pertama kali Om Willy kesini, saya pasang di 1 unit mobil sedan. Nah, tapi kebetulan waktu itu karena dadakan, jadi saya nggak sempat ngelihat dulu bensinnya ada berapa. Dari sini kan, dari podcast langsung masang waktu itu kan. Nah, betul. Tapi kurang lebih gini,
Kalau saya masang 200.000 itu kurang lebih 2,5 hari biasanya rutinitasnya. Atau kalau saya beli BBM-nya itu 150.000 itu kurang lebih 1-2 hari dah. Biasanya tergantung jarak. Nah, beberapa kali saya isi itu memang ada lumayan lah, bisa 3 hari, kadang 4 hari. Nah, untuk presentasinya ya saya sih pastinya sih belum tahu, cuma memang ada lebih efisien, ada kisarannya berapa itu ya, susah nebaknya ya, antara 20%-an adalah. Dan untuk mesinnya juga lebih lebih agresif, lebih galak agresif ya. Iya, lebih agresif lah, kurang lebih gitu. Yang saya pasang. Nah, sekarang saya lagi mau nyoba nih, nggak saya apa-apain sampai itunya tabungnya habis. Saya pengen tahu kalau nggak pakai itu berapa lama gitu. Ya, kalau sudah terpasang itu kan otomatis tuh mesin kan secara nggak langsung itu sudah digurah. Udah istilahnya kan udah bersih ya, walaupun nggak bersih 100% ya. Kalau bersih sampai 70 kan sudah lumayan gitu. Jadi posisinya itu harusnya kita memasang itu kita harus tahu dulu. Ini di awal ini kita average-nya BBM ini sampai berapa? Karena Jakarta ini kan pada macet, atau lewat tol, ntar bisa dikira-kira ya. Bisa lihat dari waktunya. Jadi posisinya itu harus ada pembanding. Ada pembanding. Tapi kadang memang ada yang nggak bisa, pokoknya ya aku pasang nggak tahu dulu satu berapa. Tapi memang seperti yang umpol. Aku biasanya 200.000 misalkan 2 hari gitu ya. Sekarang 200.000 jadi 3 hari gitu ya. Itu sebetulnya bisa dihitung. Bisa dihitung. Kalau 10% pasti lebih. Iya, harus 10%. Iya, dan itu sebetulnya tujuannya itu kan bonusnya. Tujuannya adalah satu kenyamanan. Lebih nyaman lah, istilahnya nggak pakai lemot-lemot gitu loh. Ya kan. Kedua, mesin itu kondisinya pembakarannya sempurna kan otomatis lebih spontan ya. Kalau penghematan tuh bonus, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena mobil sekarang ini kan sudah sistem computerized, beda dengan karburator kan. Kalau computerized itu sudah nyata, itu komputer udah baca kalau sekian ya suplainya sekian gitu. Nggak bisa dirubah komputer kecuali kita mau remap. Kita mau rubah ya kan. Logikanya begitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi kemarin ada beberapa teman yang nanyain ini. Nah, ini beliau ada di sini. Beliau ini tinggal di Surabaya. Buat teman-teman Surabaya yang mau kontak beliau, silahkan nanti dihubungi, ada kontaknya. Silahkan komen di podcast ini di bawah. Terus buat yang masih pengen tahu, penasaran, boleh nanya-nanya, boleh mampir ke basecamp kita di basecamp ngopi bareng di Jalan Raya Parung KM 32. Sekalian kita ngopi-ngopi lah. Nah, udah berapa banyak yang terjual itu tabungnya itu? Kalau saya sih ya lumayan lah, Ada lebih dari 100. Lebih. Karena kita kan UMKM ya, bukan pabrikan besar ya. Jadi sementara itu kan dari mulut ke mulut. Oke. Nah, tabungnya ini itu buat fungsionalnya dia itu harus ada cairan. Saya nggak tahu cairannya namanya apa, pokoknya saya tahunya cairan aja ya. Cairannya ya hidroksat aja gitu. Ya, ada cairan hidroksat yang harus dimasukkan ke dalam tabung itu. Nanti cairan itu kinerjanya ketika mobil ini berjalan, cairan itu masuk ke ruang bakar lewat filter udara.
yang ada di depan mobil. Nah, kan ada 2 kemarin yang dijelasin tuh Om Nuh. Ya. Di depan apa sama di belakang. Nah, itu gimana coba? Ya, kalau yang seperti kemarin itu kita pasang punya Om itu kan di depan throttle istilahnya ya, di filter box. Itu dia sama seperti fungsinya, hanya dia agak lebih hemat cairannya, Ya, konsumsi konsumsi cairannya dia lebih hemat karena dia dipasang di depan. Ya, karena ini kan istilahnya dia dorong baru masukkan gitu ya. Kalau yang di intake dia dorong juga intake. Kalau di belakang ya, belakang rotor itu dia juga dorong, mesin juga ngisep gitu. Oh, jadi lebih boros lebih boros ke di belakang cairannya ya. Tapi itu bisa diatur sama krannya ini Om. Oh ya, ada pengaturan buat pengaturannya untuk konsumsinya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Om? Kira-kira? Nggak ada, saya juga mau tanya yang gurah motor gimana sekarang? Oh iya. Nah, saya juga sempat gurah. Motornya digurah. Saya juga baru tahu ada motor bisa digurah segala itu. Untuk motor kebetulan itu karburatornya emang saya ganti karburator apa sih namanya itu ya? Karburatornya yang 2 tak itu PE28 ya. PE ya, saya ganti PE dari standarnya. Jadi saya pakai unit Scorpio, kebetulan karburatornya PE. Jadi apa namanya? Hentakannya emang beda sama karburator yang standarnya. Iya. Saya nyari itunya tadinya. Iya. Nah, tapi lumayan. Jadi yang tadinya durasi namanya PE kalau dipakai pelan-pelan kan kagak enak ya. Nah, ya lumayan lah. Untuk suara mesinnya juga dibanding sebelumnya, tapi memang gak terasa banget. Kenapa? Karena saya pakai PE itu tadi. Harus saya rubah pakai yang standarnya. Sebetulnya enggak juga Om. Jadi itu fungsinya kan hanya bersihkan. Bersihkan. Memang kalau untuk tarikannya mungkin lebih ringan, hanya mungkin Om Paul ini belum sensitif lah kalau untuk masalah ini. Pokoknya tinggal betot gitu aja. Jangan bawa motor. Tapi kemarin saya bawa ke puncak sih oke lah. Buat tarik-tarikan lumayan itu lah. Nah, buat teman-teman, apalagi ada grup motocamp itu yang di komandanin oleh Om Alan, silahkan nanti teman-teman yang mau gurah bisa dikoordinasikan dengan beliau. Siap Om. Dan teman-teman yang lain, komunitas-komunitas kendaraan, kalau ada yang berminat, cari tahu dulu nggak apa-apa. Nanti kita akan jelasin. Nggak masang juga nggak apa-apa. Tanya jawab dulu ya Om ya. Betul. Nah, yang penting tahu dulu kalau memang ini nggak ada fungsinya, nggak ada faedahnya, nggak usah pasang. Betul. Nanti ngerasain dulu, paling nggak tahu dulu. Nah, ini brosur-brosurnya sudah ada. Masalah harga ini nanti bisa dibicarakan karena tiap daerah tentunya berbeda. Karena dari segi pengiriman, stok dan lain-lain. Untuk yang daerah Jakarta tentunya kalau cuma satu doang nggak bisa beliau satu doang masang di sini. Jadi memang saya mewadahi untuk di daerah Bogor dan sekitarnya, Depok, Tangerang dan sekitarnya. Kalau memang teman-teman ada yang minat, silahkan hubungi kami akan memfasilitasi langsung dengan beliaunya. Oke. Ya. Kualitas itu dari kan ada SAE berapa encer atau kental, itu pengaruh nggak? Kalau saya lihat dari beberapa merek, kan ada oli yang cepat menguap itu ya. Saya sudah pernah ngalamin sendiri nih. Saya pakai oli merek A, itu tahu-tahu olinya habis tuh. Saya juga kalau mekanik handal enggak lah, ya. Mekanik biasa lah, mekanik kampungan lah kalau saya bilang gitu.
Tapi oli mah masuk habis. Habis. Bisa habis itu. Saya bingung itu. Posisi mesin tuh kering. Bocor kan? Kalau bocor enggak. Kalau bocor kelihatan. Masa nggak kelihatan kalau ada oli bocor? Pasti kelihatan. Di unit roda 4 apa roda 2? Roda 2. Roda 2. Kalau roda 4 ada teman juga. Tahu-tahu olinya tinggal separuh padahal udah baru sebulan katanya. Ini kan berarti olinya mudah terbakar ya. Tapi saya sudah dapatkan oli yang menurut saya tidak seperti yang kemarin-kemarin dulu yang kita pakai. Iya. Itu bagus. Nanti mereknya setelah ini aja ngomong sama saya ya. Kalau di sini nanti Pariwara ya. Iya. Tapi kalau boleh ngomong saya terus terang oli ini produksinya punya BUMN. Oh, punya BUMN. Ya. Kalau saya boleh ngomong ya itu. Oh, berarti yang merah putih ini kayaknya nih keluarannya dia. Ya, kira-kira begitu. Oke. Jadi itu tadi informasi yang bisa kita sampaikan. Kalau Pak Willy ini ada UMKM bentuknya, salah satunya namanya HOS, untuk berfungsi sebagai penghemat bahan bakar. Penghemat sebenarnya bonus katanya. Bonus. Yang lebih intinya dia untuk membersihkan ruang bakar dan mempercepat proses Ya, pembakaran. Ya. Intinya itu. Nah, setelah itu tercapai, yang lain-lain kayak hemat BBM, mesinnya lebih responsif. Nah, itu bonusnya. Kurang lebih begitu, Om. Betul. Nah, ada lagi yang mau disampaikan, Om, di kota? Karena itu tadi kendaraan yang berlebihan di kota Jakarta, yang buangan gas emisinya itu juga berlebihan, dan akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi dengan uji emisi di setiap kendaraan. Ya, itu tadi ngobrol-ngobrol kita. Oh, minum, Om. Dari tadi kagak minum-minum nih. Minum dulu nih, Om. Minum dulu. Ngomong Ngopi angkat dulu nih, kita Om. nih. Iya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan podcast kita dari awal sampai akhir. Kami minta masukannya, mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan kita. Kalau ada hal-hal yang bisa kita bagikan, hal yang lebih baik, alangkah bersyukurnya kita kalau bisa memikirkan hal-hal yang baik, Om ya. Baik. Selamat malam, dan buat Om Willy, selamat balik ke kampung lamanya lagi. Iya. Karena udah jauh. Syukur-syukur nginep lah. Ya, nyantai nanti. Begitu teman-teman, selamat malam, salam ngopi bareng buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast kita yang akan datang. Nah, ke depan kita akan sedikit kilas, kita akan mengupas tentang dunia industri dan dunia profesional. Kita akan mengundang beberapa tamu tentang dunia industri apapun itu, entah industri kontraktor, manufaktur, dan lain-lain. Tunggu tanggal mainnya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya, karena waktu kita ini sudah di tengah malam. Salam ngopi bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya.